Dunia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih hijau, lebih cerdas, dan lebih berkelanjutan. Di tengah arus perubahan global ini, satu nama menancapkan pengaruhnya dengan kuat, Build Your Dreams. Berawal dari pabrik baterai kecil di Tiongkok, kini BYD berdiri sebagai perusahaan kendaraan listrik besar di dunia. Dan kini mimpinya melangkah lebih jauh menuju Indonesia. Namun, ekspansi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan sistem yang kuat, terintegrasi, dan solusi teknologi yang menyatukan semua proses bisnis. Disinilah peran ERP menjadi kunci. Kami hadir untuk membahas lebih dalam bagaimana ERP mampu menjadi solusi ekspansi BYD di Indonesia. Bukan sekedar laporan, ini adalah solusi masa depan. BYD atau Build Your Dream adalah perusahaan yang berkomitmen pada inovasi dan teknologi tingkat tinggi. Didirikan pada November 1994 dan berhasil mendirikan 30 kawasan industri di berbagai negara setelah 30 tahun pertumbuhan pesat. Berawal dari produsen baterai, BYD bertransformasi menjadi pemimpin global berbagai sektor dengan fokus utama pada new energy vehicle seperti kendaraan listrik murni ataupun hybrid. Keunggulan kompetitif BYD terletak pada inovasi teknologi dengan visi mengakselerasi transisi global menuju mobilitas berkelanjutan. BYD telah melakukan ekspansi pasar ke berbagai negara termasuk Indonesia, membawa portofolio produk yang inovatif dan solusi mobilitas yang ramah lingkungan. Setelah kita kenal secara umum apa itu BYD, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasusnya. Bagaimana ERP bisa membantu BYD dalam ekspansinya ke Indonesia. BYD adalah perusahaan otomotif yang berasal dari Tiongkok. Kini mereka ingin membuka pabrik dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Namun, dalam hal mereka ingin memasuki pasar Indonesia, tentunya mereka akan mengalami berbagai tantangan. Misalnya yang pertama adalah bagaimana caranya mereka untuk menggapai konsumen lokal. Yang kedua, bagaimana caranya untuk memastikan keamanan data tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mereka untuk mengatur rantai pasok secara efektif. Selanjutnya, penerapan solusi ERP yang tepat sebagai fondasi penting bagi kesuksesan BYD di Indonesia. Dengan skala operasi yang besar dan kompleksitas bisnis yang tinggi, pemilihan modul ERP serta strategis implementasi yang tepat menjadi kunci utama. Untuk mendukung ekspansi BYD di Indonesia, sejumlah modul ERP akan sangat esensial, masing-masing dengan fokus pada area bisnis, yaitu yang pertama, modul manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Modul ini krusial untuk mengolah seluruh alur produk dari pemasok hingga konsumen. Ini akan mencakup otomatisasi proses pengadaan bahan baku dan komponen, baik dari pemasok lokal maupun internasional. Memastikan efisiensi biaya dan ketersediaan material. Selanjutnya, inventory management akan mengoptimalkan tingkat stok, suku cadang, dan produk jadi, mengurangi biaya penyimpanan sambil mencegah out of stock. Warehouse Management System atau WMS yang terintegrasi akan mengelola operasional gudang dan dari penerimaan hingga pengiriman terakhir. Logistik dan transportasi manajemen akan merencanakan dan mengoptimalkan rute pengiriman kendaraan dan suku cadang di seluruh jaringan dealer dan pusat servis di Indonesia. Yang kedua, modul manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management. Modul ini sangat penting untuk membangun loyalitas pelanggan di pasar baru. Dalam konteks BYD, CRM akan mendukung sales automation, yaitu mengelola prospek dan peluang penjualan, service management, melacak reward service, garansi dan keluhan pelanggan, dan customer support menyediakan platform untuk interaksi pelanggan yang efisien. Modul ini juga dapat diperluas untuk mendukung pemasaran dan mengelola kampanye, segmentasi pelanggan, dan analisis efektivitas promosi. Yang ketiga, modul security management atau keamanan data. Dalam lingkungan digital yang semakin kompleks, modul ini sangat krusial. Ini akan mencakup user access management atau peraturan hak akses berdasarkan peran, data encryption atau enkripsi dan sensitif, audit trails atau pencatatan aktivitas sistem untuk deteksi anomali, compliance management atau memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan data dan regulasi privasi lokal seperti Undang-Undang PDP dan Disaster Recovery Planning atau strategi pemulihan data. Modul ini akan memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data penting BYD. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi inovatif untuk menggunakan ERP dalam memenangkan kepercayaan konsumen. Di bagian ini, saya akan menjelaskan strategi implementasi ERP untuk BYD di Indonesia. Mengingat kompleksitas bisnis BYD,
Pendekatan bertahap atau phased rollout dipilih agar lebih realistis dan minim resiko dibandingkan strategi Big Bang. Langsung saja kita masuk ke fase yang pertama, yaitu perencanaan dan desain dalam waktu 3-4 bulan. Langkah pertama adalah membangun fondasi yang kuat, yaitu yang pertama, pembentukan tim proyek. Tim ini dibentuk dari perwakilan setiap departemen, produksi, keuangan, IT, penjualan, hingga SCM ditambah konsultan ERP berpengalaman. Yang kedua yaitu adalah analisis kebutuhan bisnis. Kami akan melakukan wawancara dan workshop untuk memetakan proses bisnis saat ini dan merancang proses yang dioptimalkan dengan ERP. Ini penting untuk mengidentifikasi gap antara kebutuhan nyata dan kemampuan sistem. Yang ketiga yaitu adalah pemilihan vendor ERP. Beberapa vendor yang akan dievaluasi yaitu adalah SAP, Oracle Cloud ERP, dan Microsoft Dynamics 365. Dilihat dari skabilitas, fitur, biaya, dan dukungan lokal. Yang keempat yaitu adalah blueprint solusi. Kita akan menggunakan desain sistem yang mencakup konfigurasi, integrasi, dan kebutuhan pelaporan yang detail. Selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua, yaitu konfigurasi dan pengembangan. Ini membutuhkan waktu 6-9 bulan. Setelah desain siap, kita masuk ke tahap realisasi, yaitu yang pertama, konfigurasi modul. Setiap modul ERP disesuaikan dengan alur bisnis BYD, mulai dari data hingga alur kerja internal. Yang kedua yaitu adalah kustomisasi dan integrasi. Bila ada proses yang unik dan belum tersedia di ERP standar, kita lakukan kustomisasi dan integrasi ke sistem eksternal. Yang ketiga yaitu adalah migrasi data. Data lama akan dimigrasikan setelah dilakukan proses data cleaning untuk menjamin akurasi dan integritas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase pengujian dan pelatihan. Ini memerlukan waktu 2-3 bulan. Yang pertama, yaitu adalah pengujian sistem. Kita lakukan unit testing, integration testing, dan system testing untuk memastikan setiap bagian berfungsi dengan baik. Yang kedua, yaitu adalah user acceptance testing atau UAT. Pengguna akhir dilibatkan untuk menguji ERP dalam skenario nyata. Jika sistem lolos UAT, artinya siap digunakan. Yang ketiga, yaitu adalah pelatihan pengguna. Seluruh pengguna ERP akan mendapatkan pelatihan, baik secara tatap muka, e-learning, maupun workshop praktik langsung. Terakhir, kita masuk ke fase 4, yaitu fase Go Live atau pasca implementasi. Yang pertama, yaitu mengenai Go Live. Sistem ERP resmi digunakan dan menggantikan sistem lama. Ini adalah momen penting yang memerlukan koordinasi intensif. Yang kedua, yaitu adalah dukungan pasca Go Live. Tim support akan disiapkan untuk mengatasi kendala teknis, pertanyaan maupun bug. Yang ketiga yaitu adalah optimalisasi berkelanjutan. Setelah ERP berjalan, evaluasi dilakukan untuk terus menyempurnakan proses dan memaksimalkan manfaat ERP. Selanjutnya kita masuk ke pertimbangan kunci. Agar implementasi berjalan sukses, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, dukungan manajemen puncak, yaitu komitmen dari top manajemen, baik regional maupun pusat, sangat krusial. Yang kedua yaitu manajemen perubahan atau change management. Komunikasi yang jelas, pelatihan yang memadai dan intensif akan mengurangi resistensi dan mempercepat adopsi. Yang ketiga yaitu adalah pemilihan mitra implementasi. Partner implementasi harus menguasai industri otomotif dan memahami konteks Indonesia. Yang keempat, kualitas dan keamanan data. Data yang akurat dan sistem yang aman adalah fondasi ERP yang efektif. Flowchart di atas menggambarkan alur kerja sistem ERP BYD Indonesia yang terintegrasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal. Proses dimulai dari supplier dan dealer yang memberikan data dan informasi ke dalam sistem melalui modul supply CCM. Modul ini berfungsi untuk mengelola rantai pasokan seperti pengadaan dan distribusi barang. Selanjutnya, data dari supply CCM mengalir ke modul SCM di dalam inti ERP yang mengatur perancangan dan pelaksanaan proses distribusi dan logistik. Dari SCM, alur berlanjut ke CRM yang bertugas mengelola hubungan dengan customer atau pelanggan berdasarkan data dari proses distribusi dan interaksi lainnya. Informasi dari CRM juga berkaitan dengan government regulation, yaitu regulasi dari pemerintah yang harus dipatuhi oleh sistem. Semua data yang mengalir dalam sistem ini dilindungi oleh modul security management yang menjamin keamanan data, akses pengguna, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Modul ini juga terhubung dengan pihak pemerintah untuk memastikan regulasi keamanan data dipenuhi. Selain itu, terdapat aliran data dari BINA ke dalam sistem ERP yang menandakan bahwa hasil analisis data dapat digunakan untuk memperkuat pengambilan keputusan. Di sisi lain, dari data
dalam ERP juga mengalir ke BINA, termasuk data yang dikumpulkan dari kendaraan BYD melalui teknologi Vehicle IoT. Data ini dianalisis untuk menghasilkan wawasan strategi bagi perusahaan. Dengan alur ini, seluruh proses dari pemasok hingga pelanggan, serta analisis data dan keputusan, terhubung secara sistematis dalam satu sistem ERP yang terintegrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan, implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang terintegrasi secara komprehensif adalah langkah strategi yang sesuai bagi kesuksesan ekspansi BYD di pasar mobil listrik Indonesia. ERP akan berfungsi sebagai solusi operasional perusahaan BYD mengatasi kompleksitas yang berkaitan dalam mengelola rantai pasokan global lokal, proses manufaktur yang canggih, jaringan distribusi yang luas, dan layanan purna jual yang terpusat. Dengan modul-modul kunci seperti SCM untuk mengoptimalkan logistik dan pengadaan, CRM untuk keterlibatan pelanggan yang lebih dalam, security management untuk perlindungan data, BYD dapat mencapai efisiensi operasional yang maksimal, visibilitas data secara real-time, dan kemampuan adaptasi yang lebih cepat terhadap dinamika pasar. Meskipun tantangan seperti kompleksitas integrasi, manajemen perubahan, dan kepatuhan regulasi lokal harus diantisipasi dengan perancangan yang matang dan eksekusi yang tepat. BYD dapat memanfaatkan ERP tidak hanya untuk mengatasi hambatan, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen lokal dan pemasok, memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri otomotif elektrik Indonesia.